Pasal unta iki ana pasal siji utawi perkara kang het iku ana pasal wis yami kanthi pendra mertelakaken poso amalan perkara yud karo kang den tuturaken apa mau serta siam. Di pasal menjelaskan urusan puasa dan hal-hal yang hubungannya dengan siam. Ya wajib poso musyari Ramadan. Poso bulan Ramadan bil kitab iklan dasar Al-Qur'an. Keniku pamang kutiba alaikum syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus wasunati lan berdasar hadis, ini hadis Jibril wa anta sumar Ramadan. Ketika ditanya mal Islam, qala anta syahada alla ilaha illallah wa anta bimasalah wa tasumar Ramadan. Patut dia sakala takhujal baita manisatu ila sabila wal ijma' lan konsensusnya ulama wa utai wajib poso iku maklumun minatin bidarurati kelawan darurat kelawan mesti wong kafir ora ngaji ora dipanggang ngerti kalau Ramadan iku wajiban puasa bagi orang Islam. Makanya orang yang tidak percaya dengan wajibnya puasa termasuk kafir karena mengingkari perkara yang mujmal alim makluman minatin bidarurah. Darurah ingin tidak tahu itu nggak bisa. Ingin nggak tahu itu nggak bisa kan. Nah, jadi dengan terpaksa harus tahu. Ala kulli muslimin ing saben-saben wong Islam muslimin kang Islam. Bila fala yajib mukara wajib apa soal kafir al asli wala al majnunin. Malam jata atas najine ora kepeko sapa sih majnun. Bimuzili akli kelan perkara kang ilangaken akal majnun. Nah, kalau dia itu hilang akalnya dengan apa itu namanya dengan tidak kepeko, yakni sembrono, apakah gak wajib puasa? Apa boleh puasa? Usai puasa gak boleh. Gak sah puasanya karena gak punya akal, tapi konsekuensinya wajib qada. Kalau tidak majnun, kalau majnunnya dengan tidak taatin itu tidak ada kewajiban qada. Nah, kenapa? Karena memang tidak ahlan ibadah. Beda kalau haid dan nifas itu wajib, cuman tidak sah. Wajib tidak sah. Memang dalam usul fikih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama apakah perkara yang boleh ditinggalkan itu dihukumi wajib. Bisa dikatakan wajib. Kalau secara nalar perkara yang boleh ditinggalkan ya mestinya ya gak wajib. Nah kalau gitu puasa itu boleh ditinggalkan oleh musafir, oleh haid, oleh nifasa. Apa dihukumi wajib? Ini singane. Nah tidak. Tapi wajibnya kapan? Wajibnya kalau sudah selesai hari raya. Berarti kodok. Kalau kodok wajibnya setelah raya. Berarti hasil hari raya itu ada bukan kodok. Yang namanya ada itu melakukan sesuai dengan waktunya, sedangkan melakukan sholat pada waktu Syawal itu kan puasa kan bagi kan sudah waktunya puasa, waktu puasa bukan waktunya kok. Itu berarti ada, yang sehingga terjadi perbedaan bagaimana kodoknya orang haid dan nifasa musafir diniati ada apa diniati kodok. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ya sudah lah termawon. Ya konsekuensinya banyak, yaitu kan nanti konsekuensinya terjadi pertengkaran di antara ulama di dalam mengenai yang membedakan antara adat dengan kodok. Kalau kodok kan tataku makomal adat walau sanatan di antaranya semacam itu. Nah, berarti kalau demikian berarti orang haid walaupun toh puasa di lainnya pahalanya ya tidak sama dengan ketika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kalau dikatakan tidak sama dengan alasan kodok atau kemakomal ada, lawang saya itu gak
Enggak diwajib. Kan enggak boleh kok. Nah, cuman dikasih pahala dengan tidak melaksanakan itu kalau memang tujuannya intisal ya alhamdulillah dapat pahala sendiri yang mungkin bisa menduduki kedudukan menunda puasa sing ngono tok ae niku lek sing anone. Sebab innallaha la yadlimuhum walakin kana usam yadlimun. Agar wajib maka wajib. Absar penagari wajib poso maya semulan wajib ing majnun apa kata tadi saum ketika di situ taati. Kalau tidak taati karena enggak wajib maka tidak ada kodok. Makanya ketika puasa ingin tak kodok bagaimana? Kentuk saja. Biar nanti tidak wajib kodok itu saja. Makanya dibalik kalau orang tidak puasa di bulan Ramadan tidak ingin kodok berarti orang yang kentuk kan gitu ya. Sebab di dalam syariat disebut dengan kentuk. Sebab apa? Orang yang nggak wajib ngodoni puasa di dalam bulan Ramadan sementara Islam itu hanya kentuk orang gila. Berarti kamu mau gak puasa mau gak kodok itu berarti orang gila gitu aja. Walaya jibulan ora wajib apa saya puasa la sobi ning atase bocah cilik ila ana wangin temesne sobi kuyuk maru den perintah sapa sobi pikiran saum lisabin karena 7 tahun in ataka lamun kuat apa saum in atakahu lamun kuat apa sobi ing saum. Nanti kalau anak kecil belum balik itu tidak wajib diperintahkan, dia tidak wajib puasa tapi diperintahkan puasa. Gak wajib puasa tapi diwajibkan diperintahkan puasa. Gak wajib puasa tapi diwajibkan diperintahkan puasa. Jadi wong tua niku wajibe gur merintahno tapi puasanya tidak wajib. Namun juga akan terjadi perbedaan pendapat apakah perintah diperintahkan untuk memerintah itu perintah daripada yang memerintahkan. Jadi melakukan orang yang diperintah mengikuti orang yang diperintah ini apakah sama halnya dengan mengikuti yang merintah? Ini yang juga masih terjadi khilafiyah. Wal amru bil amri laisa amran bihi. Apakah orang tua merintahkan anak kecil untuk puasa itu berarti kita puasa mengikuti perintahnya Allah karena Allah tidak merintahkan kita berpuasa, cuma Allah memerintahkan orang tua memerintahkan orang tua agar memerintahkan anaknya puasa. Nah ini ya kalau kita yang akrab yang raja ya untuk pangebang melihat fadlunya dengan rahmat pandangan rahmatnya Allah, fadlunya Allah ya tetap mendapat pahala seperti hanya mengikuti perintah Allah. Tapi tidak semuanya semacam itu. Kalau Sayyidina Umar diperintahkan oleh Rasul agar memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk gara-gara menolak istri dalam keadaan haid, apakah ini berarti perintah Rasul? Nah ini, apakah itu perintah orang tua? Wal akrab itu bukan perintah Rasul tapi perintah orang tua, yang berarti kalau di situ perintah orang tua di dalam urusan perkawinan gak manut orang tua niku termasuk akun dil walidain. Waduh. Nah itu kalau orang tua melarang dan sebagainya. Nah hal itu kalau memang larangannya tersebut betul-betul pertimbangan agama, pertimbangan masyarakat, bukan karena syafai nafsin, pertimbangan dunia. Nah itu sing angel. Tapi cara mazhab Imam Ahmad wajib mengikuti lah orang tuanya seperti Umar. Lah Sayyidina Umar itu wajib. Lah enggak ya enggak. Dari Imam Syafi'i tidak wajib mengikuti. Artinya kita kawin tidak mendapat persetujuan orang tua itu adalah tidak dikatakan akun lil walidain karena kita melakukan hak kita. Sedangkan
kita diarani akunil walidain itu kalau memang tidak memenuhi haknya orang tua. Sedangkan kawin yang sudah balik pada baliknya dua ini adalah haknya laki-laki. Betul ya wedok mungkin. Hak. Nah, seperti halnya orang tua minta uangnya anak tidak dikasih, itu juga tidak termasuk akunil walidain asalkan dalam nafkahnya sudah dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi. Sebab apa? Anak ya anak, harta ya harta. Bahkan ketika orang tua punya utang kepada anak tidak membayar, sedangkan dia mampu membayar, menurut Imam Ghazali cenderung boleh dipenjarakan dengan dasar matul ghani dzulmun yakhillu irduhu. Dawuh matul ghani dzulmun yakhillu irduhu itu bisa mentaksis firman Allah, awala taqul lahumma uffin wala tanhar huma wa qul lahumma qaulan karimah. Itu cara Imam Ghazali. Luar biasa haknya harta agar kita betul-betul selamat dari jerakan haram. Tapi kalau memang kebutuhan orang tua, ya itu kewajiban anak, tidak boleh kita sampai jangankan membicarakan, nggak ngasih saja haram. Wa yudra bulan dan kebui sapa-sapa ala tarki krana tinggal saum li aslin krana umur 10 ka salati kaya tinggal salat. Nek sik 10 sampai balik, balik malah gak usah dikebui. Kenapa? Karena sudah balik dikebui malah gelut karo bapake kemudian wis diperintahno, sudah masuknya bukan waliul amri tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya lek gelem gak gelem ya wis ngono ae wis. Nabi Nuh saja anaknya juga ndak mau. Fa'in bala kama kalamun tumaka sapa-sapi biasna atau balik biasna yaumin bakal ana sapa-sapi ku saiman nasimam kewajib apa itmam ku nyempurnakan saum bila kodoin. Lantan kodok karena memang aslinya gak wajib. Sebab wajibnya itu kalau menemukan satu zaman penuh. Berarti ada orang sopi kemudian di tengah hari dia balik. Ini berarti khusus bagi orang-orang yang lahirnya pada waktu siang. Kalau orang yang lahirnya pada waktu malam tidak akan pernah terjadi balik di tengah hari ini ya. Ini kan balik misalnya balik berusia, tapi kalau balik dengan selain usia berarti balik dengan sperma dan head ini bisa terjadi pada siang hari. Ketika ada orang balik di tengah siang hari padahal dia dalam keadaan puasa, nah ini ya bagi yang junub, bagi yang head tidak bisa, batal karena dilematis dari sisi dia sudah puasa kemudian dia balik karena head harus teruskan, padahal orang yang head tidak boleh menerus, tidak boleh puasa, berarti nggak boleh puasa, balik dan tapi tidak boleh puasa, maka kodok tidak. Kenapa kok nggak wajib kodok? Karena tidak menemukan zaman yang untuk puasa. Lain kalau batu junub keluar mani itu wajib meneruskan puasanya. Lah atus yo terserah kamu, atus itu kan ya, atus ora apa-apa. Tapi yang tetap punya junub. Jadi kalau gak atus gak ada urusannya dengan puasa. Sebab puasa itu mandi gak mandi tidak urusan. Hanya saja kamu harus ingat orang junub tidak boleh masuk ke rumahnya Allah. Masya Allah, itu Gusti Allah saking bersih. Innallah thayyibun, saking bersihnya Allah. Orang junub saja dilarang masuk di rumahnya saja gak boleh. Orang yang punya hadas kecil megang kitabnya saja gak boleh. Bagaimana dengan orang yang berlumuran dosa? Nah ini loh, berlumuran dosa. Maka dia tidak akan pernah diperbolehkan untuk sowan kepadanya. Andai kata bisa sowan, tetap akan ditolak. Kenapa? Karena dawuh Kanjeng Nabi, kaming ka imin laisa min qiyamihi illa sahu
Akamin syaimin laisa min syamihi ilal ju'i wa adham ilal ju'u wa adhama'u ngoten nggih. Karena makanane barang haram. Niku saking bersih Gusti Allah. Mane hati-hati senajan ora pati akeh taate, sing perlu hati-hati adalah jangan bersalah kepada orang lain dan jangan mengganggu urusan orang lain. Itu sing paling penting. Karena urusannya hakul adami. Kalau urusannya ibadah itu kan urusannya hakullah. Hakullah niku ya betul kita nggak boleh gegabah juga. Namun yang perlu diperhatikan dalam hakul adami di dalam masalah ini karena hakullah niku mabnun alal musaha, al musamahah, yaitu masih akan diberi gampang ngapura. Tapi kalau salah kepada orang ini jangget suruh ngapura ini pada abot. Karena saya nasimit mamu birakodain. Apa tebata tarika imengkono idza balaga sapa ramli. Wala yasikuranu rasa basa min khaidin sing wong kakatan basa. Dia anak rujata mikroto semetune ketia iku mudhibun lemah memesakan ibadan. Wasam kumudhibun lagu ibadan. Aidan kalimane bala umirat mukala mun diperintahkan. Siapa se haitan basa bisom. Lasama amaka yakin dikumpul alai mangaras katan basa. Apa mudhibatani perkumud ifani. Perkara loro kang ngapesaken. Dan iki pancen ilatnya karena mudhif. Orang yang dalam keadaan lemah terus dia itu memaksakan untuk puasa, maka sah. Ini kita alasi dengan ilat mudhif. Ini bedanya ilatnya sama. Karena kalau ilat itu ya dulu ma'ilati wujudan wa adaman. Kalau memang ilat yang mudhif, bagaimana kalau dia itu tidak mudhif? Bagaimana kalau dia memaksakan? Kalau kita baca dengan mudhif ini berarti yang tadi anakku yasihu saumu. Kalau memang itu memaksakan seperti hanya orang musafir diperbolehkan untuk puasa, diperbolehkan oleh mokel. Kenapa kok diperbolehkan untuk mokel? Alasannya karena mudhif. Kalau dia itu tidak mudhif, atau tidak merasa mudhif kemudian dia berpuasa, sah puasanya. Dan kalau dia itu memaksakan puasa asalkan tidak membahayakan, walaupun membahayakan sah, karena ilatnya itu ilat mudhif. Ya urusan apa itu membahayakan itu urusannya karena haramnya saja, haram tapi sah. Yang semacam ini. Mestinya kalau di situ kita mengatakan tidak sah, jangan pakai alasan mudhif. Ya alasannya apa? Karena hadis. Itu ta'abudi, bukan masalah ta'akul. Nah, yang saya jaminnya ya. Lain kalau ini bukan ilat. Itu bagi mudhif itu ajarnya hikmah. Dan di sinilah kita akan bisa membedakan antara ilat dan hikmah. Yang sehingga haid dan nufasa tidak boleh puasa ini urusan ta'abudi apa urusan ta'akul? Kalau ta'abudi seperti tadi saya katakan, orang haid, orang nifas, orang junub dilarang masuk rumah Allah karena saking sucinya Allah, sehingga puasa pun tidak diterima. Gimana masukan itu bisa? Dan apa yang seperti itu? Wallahu a'lam. Makanya kalau kita dengan kontekstualisasi hanya fikih ini kita masukkan dalam ilat, tentu kalau puasa tetap sah, tapi di sini tidak sah. Kalau yasihu itu yang kenapa? Karena fikih kita itu setelah didemiskan oleh Imam Syafi'i wis jadi, baru kita memberi ilat. Untuk memperkuat pendapat, memperkokoh pendapatnya Imam Syafi'i itu mendirikan ilat-ilat, memberikan hikmah, sehingga ada bukan ilat pun dimasukkan karena yang paling pokok bahwa pendapat Imam Syafi'i rasionalis, patut untuk diterima, semacam itu. Itu ketika
apa itu namanya setelahnya Imam Syafi'i wafat. Karena karakter seorang santri itu lebih percaya dengan pendapatnya kiai daripada kitab, benar. Yang semacam itu. Jadi kiai ini dawuh ngono, ya sudah diikuti. Sehingga dengan adanya itu, kalau ternyata pendapat di dalam hadis, di dalam pendapatnya kiainya itu bertentangan dengan Quran hadis, bukan Quran hadis kiai, pendapat kiainya yang disalahkan, tapi muawwalun auman syuhun, loh semacam itu anunya. Nah, makanya kita tidak perlu apa itu namanya fanatik dengan ilat-ilat yang ada, karena sebenarnya ilat yang ada itu adalah bukan ilat, hanya sekedar untuk memperkuat, sehingga ilatnya juga bermacam-macam perbedaan. Contoh saja seperti dawuh Allah, wazaniyatul ayaqiku la wazaniyatul ayaqiku ila zanin aw musyrikun wa qurima dzalika alal mukminin. Padahal menurut Imam Syafi'i sah. Akhirnya memberikan jawaban dari wazaniyatul ayaqiku ila zanin aw musyrik wa qurima dzalika alal mukminin dengan jawaban yang beragam. Nah, itu bukan ilat, karena perkara yang sudah jadi, ngoten. Yes, niku anone. Wasari utawi syari. Jadi mesti ini niku kalau memang betul bukan ilat untuk disiplin ilmiah, fikih, ya sangat disebutkan. Ya anak jambul ibn tolek ya kalau ini wahid matuhu, nah ini bisa. Nah, jadi orang ilatnya il hadis atau labo keterangan nih. Kalau kita lihat dalam ayatnya itu gandeng. Famangka namingkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan di dalam masalah puasa tidak ada keterangan untuk di dalam Quran. Yang ada dalam hadis. Nah, apa di situ tidak disebutkan ini dimasukkan dalam sakit maridan, angkana minkum maridan sama dengan ala safarin, sehingga faidatun min ayyamin ukhar. Tapi waman tatawa khairan fa huwa khairul wa antasumu khairul wa antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Syarat kuna dengan khibdil syikhah. Syarat niku selalu memperhatikan pada khibdil syikhah. Apa tahu aramli. Kalau niku bertentangan dengan khibdil syikhah yang sehingga tidak boleh. Kalau bertentangan dengan khibdil syikhah sehingga tidak boleh, nanti yo sehingga tidak sah. Tidak boleh dengan sah, tak sah itu beda kan. Karena itu urusannya bukan tidak boleh tapi tidak sah. Kalau nanti karena khibdil syikhah itu tidak boleh, maka tidak melaksanakan Jumatan. Melaksanakan Jumatan itu tidak boleh dalam pandemi yang apa itu namanya pengeterapan SBB ya. PSBB. PSBB. Pengeterapan skala pembatasan sosial berskala besar. Kan untuk daerah yang PSBB itu tidak boleh sama sekali. Jumatan tidak boleh, jamaah tidak boleh selama 14 hari. Terus yang besok ini Cianjur, itu di PSBB. Kemudian dibahas inginnya PSBB tapi dengan dilonggarkan. Wah, wis rame mana misalnya.
rame. Tapi aku ora roh, delok sekilas wah perdebatan komentator akeh bisa karuan sing ngarani permintaan blunder dan sebagainya. Aku malas poso-poso katanya delok TV katanya maca ngono kae males. Delok berarti delok beritanya banyaknya berarti rame ngono ta lho ini. Terus kok banyak kiai-kiai berkomentar dalam masalah jumatan di rumah, jumatan di jamaah di rumah. Tak boleh di masjid, tak boleh. Itu dalam PSBB juga ini. Dan di sana saya ngeklaim keberhasilan Indonesia ini karena MUI telah terus berfatwakan sehingga berpengaruh orang-orang masyarakat manut gak melaksanakan sehingga bisa dikendalikan. Walah, takutnya kan dengan fatwa MUI. Ini sing faktor politik itu mulai enak orang yang mencari panggung karena keberhasilan ngono guys, biasa ngono guys. Golek jeblok gak manut dengan pendapat saya. Yes. Sudah difatwakan tapi tidak mengikuti, tidak mengindahkan. Ini dengan pengaruhnya fatwa begitu besar, masyarakat masih antusias, akhirnya tidak sampai seperti Italia. Aku kok ini wis apa itu namanya, ananiahnya ini sudah mulai melekat nih. Tidak bisa alhamdulillahirabbil alamin itu tidak bisa, sehingga dikembalikan la haula wala quwata illa billah. Mulane sing akeh oleh maca la haula wala quwata illa billah temune insyaallah. Kan astagfirullahaladzim. Di bagaimanalah walaupun toh umpama iya tidak patut kita mengatakan semacam itu. Ini berkah. Jangan keberhasilan ini karena manutnya masyarakat. Yo aja lah kita balik wa in kana khairan fa min Allah ngono kaya wahnya to. Diajak dibalekno karena masyarakat, karena manut iki nanti jangan. Ya kulek fa in kana saron iku bisa lho. Fa in kana saron fa min nasi, fa in kana khairan fa min Allah. Coba lah. Sulit banget nih. Wah itu enggak ngerti lah tingkatannya MUI, tingkatannya menukah kan ini. Anjane dalam waktu yang macam ini sing poso-poso barengan iki sing panak ya ana semun bukmun umyun. Konsepnya ya bisu budek karo pijak ora sang ngurusi ngoten niku tok. Ya Allah. Apa tepateng niku jenenge umirat bisaum sapa ramli wajib alai mengatasi kait lan fasa apal kodok batang kita dalam sausi pegoti khat anifas baka belal kusilan dalam sadurunge adus. Ayo saya wajib kodok asalkan sudah mampet walaupun belum adus. Karena puasa tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Nah, nih kalau di situ alasannya bagi haid tidak boleh puasa itu karena kotor, karena hadas besar. Kenapa kalau sudah putus kok sudah diperbolehkan? Nah ini perlu dikaji yang sehingga nanti bisa peluang bahwa puasa itu kayak itu boleh puasa itu nanti puasa itu boleh puasa kalau memang memaksakan. Maaf tek semuanya layak sihu, belum ada layak jibu ya, layak jibu masihah. Makanya kalau dikaji dengan
usul kredeli. Kemudian ini kita lepas dari keterikatan itu bisa. Tidak wajib. Aku hanya tidak wajib tapi bisa. Disamakan dengan musafir, disamakan dengan marid. Karena marid itu kalau memaksakan sah puasanya. Nah ini namanya bahwa fikih kita itu tidak murni secara rasional, kontekstual, tapi harus mempertimbangkan sisi-sisi ta'abbud. Nah, dalam hati sing ngono gak wani wis. Nah, maksud ini wani ya. Nah, itu sing ana. Alasan mbuh karo. Nah, kalau alasan mbuh karo niku mestinya sing pas itu jangan diilasi dengan motif dengan nazirul isykhif karena hadis gitu saja. Ta'abbudan. Nah, itu sehingga lebih transparan. Untuk yang akan mengembangkan itu sudah tidak perlu untuk mengkaji lagi. Nah, anda dah nih. Tapi untuk ta'abudinya nanti yang diugrek-ugrek. Ini lah ngeten. Tidak seperti ini kan tidak menampakkan kalau ta'abudi, menampakkan kalau ini karena ada hikmah, ada ilat. Tapi ilatnya semuanya ini bisa dibatalkan kan ini. Nah, lagi ngaji fikih ngoten niku makanya Zakaria Al-Ansari selalu lauqala wa ta'biri aula wa ta'biri. Dan karena memang fikih ya sekupnya dari bawah dulu. Nah, dari bawah. Kalau sang dari atas kritiki wong kene bawah ya. Ya aku ngerti ya gak perlu dikritiki, jadi memang biar berkembang dulu. Biar berkembang dulu sebenarnya. Karena nanti kalau sudah dari bawah terus ke atas tahu cakrawala pemikiran merumuskan fikih ini akan janggal-janggal sendiri gitu aja. Terus akan keluar sendiri gitu. Nah, itulah mungkin rahasia waktu saya akan pergi dengan Mbak Yedris pas ke Ambarawa. Terus di tengah-tengah perjalanan Mbak Yedris langsung bicara dengan Kadri. Lek ngukumi koyo Mbak Makhrus ngono. Nggih yai matur nuwun tes pundi. Biasa-biasa ngono ae, ora macam-macam ono pendapat ini. Wong awam kepengin pendapat macam-macam ben ngaji. Mungkin ini. Ya wis sing ana di kitab wae. Lah kemudian kalau ingin yang macam-macam nanti kalau dia sudah ngerti akan tahu sendiri gitu saja. Nah, lah yang paling repot kemudian terus ketika menghukumi dasarnya surat taufik. Enggak, itu ada pendapatnya. Kalau nggak setuju dan surat taufik bakar saja. Wah, wis ini wis repot lah menurut yang ini ditinggal aja wis wassalam Pak. Sampai ngaji dewi. Ini wis apa itu jeneng kaku-kakuan kayak ngono. Repot. Ini masih ada banyak kiai-kiai desa yang pikirannya kawulat kayak ngoten niku wis gak gelem diane pokoknya ana dasare ngene iki ngono lho nih. Nah, kalau nggak dipakai, kenapa nggak dibakar saja? Waduh, piye karepe niku. Nah, ya padha karo pertanyaan, kalau rukun pedotan itu tidak sah, tak cukup untuk menutupi aurat, kenapa kok tidak dilarang pabriknya? Itu sama dengan apa itu namanya balang jumroh. Balang jumroh malam 11 itu tidak ada satupun pendapat yang memperbolehkan badal fajri. Minimal niku kol badal fajri, malah justru sing masyhur kan badal
zawal. Tapi kalau dihalang di waktu malam itu nggak boleh. Tanggal 11. Nah, tanggal 11. Nah, terus rombongan haji dari Indonesia itu malam 11 itu wis padha balang jumroh. Malam 11 itu setelah maghrib kayak balang jumroh. Terus iku rombongan dari Jakarta kok tak tekoki, Pak. Bapak balang jumroh malam ini untuk balang jumroh besok apa jumroh akobah tadi belum bayar, belum kemarin belum balang. Ya untuk besok. Loh, enggak sah Pak, enggak cukup itu. Kenapa enggak sah? Kalau enggak sah kenapa kok tidak dilarang di sana oleh polisi? Lah polisi tidak bisa melarang karena masih banyak orang-orang yang belum balang jumroh akobah. Kalau tidak boleh, kenapa dengan polisi-polisi kok tidak dilarang? Kalau nggak boleh mesti dilarang. Waduh, les dialog mau kayak gini guys, ngangkat tangan terus, tidak pakaiannya. Wah, ya sini loh. Makanya apa itu namanya al-hujjat kasirun nafar kasirun al-hujjat qalilun. Dia haji-haji yang menetapi syarat rukun jarang syarat. Ya, nek syarat rukune wis nglakoni kabeh, rukune nglakoni kabeh. Dan haji ini cuma kewajiban-kewajiban itu yang banyak yang enggak pas. Dan dari sementara ini dari pemerintah merespon KPIH itu tidak pernah dilihat dari sisi ajaran agamanya, tapi dilihat dari sisi pelayanan dan komplainnya masyarakat. Dan masyarakat rata-rata orang Buddhis kalau dalam masalah urusan tatanan agama tidak ada yang komplain. Jangankan yang bodoh, yang sudah pernah mondok saja masih awam kan ada masalah kecil, tidak berani komplain ini. Cuman saya pikir haji gak balang jumroh ora mengakibatkan nggak sah karena balang jumroh itu bukan rukun, hanya kewajiban ya. Ini modelnya semacam itu. Dan itu ya KPIH ngoten niku wis anu terus KPIH. Tak kira lah ya sekarang Pak konwani. Malah gelis kalau penak saiki jawang esuk ada istirahat. Waya jusilan menang apa fitu musafirin sabara kasrin kati musafir sabara kasrin kang kena geng salat lagi. Kenapa kalau di sabara kasrin kalau ini adalah Madinah, dikembalikan Madinah ini jelas. Kalau tidak sabara kasrin apa tidak boleh? Kalau tidak kuat, maksudnya kan nggak kuat kan? Kalau nggak kuat jangan bepergian, di rumah saja boleh. Gak puasa. Nah, yang inilah rumusan-rumusan yang boleh tidak puasa bagi pekerja berat. Ini perlu dihilangkan rumusan yang semacam itu. Yang sehingga mengakibatkan bahaya orang yang mestinya kuat puasa. Mestinya niku belum merasakan kelaparan, belum lapar yang membahayakan sudah makan dulu. Jadi rumusannya itu sebenarnya tidak ada dispensasi meninggalkan puasa karena bekerja. Yang ada adalah dispensasi ketika tidak kuat walaupun penyebabnya bekerja. Itu mundur. Itu gawe apa itu namanya rumusan yang bisa jamek mana tidak akan mengakibatkan iham. Nah, kalau di sana boleh dengan syarat malam ya niat, terus baru tidak boleh ya udah pagi ya tetap puasa, dan nggak boleh makan kecuali sudah apa itu namanya nggak kuat. Nah itu karena urusannya karena nggak kuat itu saja kan
Gak kuat itu boleh mokel, terus harus niat tarohus ini. Ini kalau bagi saya memberi, aku mau menjelaskan semacam itu, ini bukan karena kerjanya, ya sebenarnya nggak kuat itu saja. Cuma nggak kuatnya karena kerja. Jadi jangan bagi pekerja berat kalau tidak kuat, jangan bagi orang yang tidak kuat puasa boleh mungkin, sebenarnya mutlak pun. Karena paman layutiku tahu, fabit yatu to'amu miskin. Nah semacam ini apa itu namanya bahasa yang simpel-simpel, yang enak. Tapi gak berani biasanya merumuskan yang semacam ini, gak berani. Masih mengikuti pada ibarat. Ibarat ini kok ini. Ya yes, gak masalah. Kalau saya biasanya hanya saya penggel anunya saja itu. Permasalahannya saja itu saja. Singkat benar-benar. Ya benarnya wal fulku radiun ini. Tapi kita bedakan antara rumusan dengan terjemahan. Merumuskan dengan terjemahan ini. Wa yajibu alaihimah wa barakolan bedana misai apa se safar akumrona ing sama safar alumrona ing keramian wanah wahu qoblal fajri, syaratnya perginya sebelum fajar. Karena kalau setelahnya fajar itu pas sama tidak sama hadir wal safar kujimal sambil hadir. Mastamal halal haram kulibal haram, tidak boleh. Lekak kuat, saya katakan lekak kuat itu serah usah nungsan. Urusan padral fajri ke belal fajri. Yang ini murni rukshoh, murni rukshoh. Alama pada orang beli. Wadhalika wadhalika utai mengkono ya juzu al-fitu misafirin. Iku binasi wali jema'i Duna safarin kosirin Duduk apa palungan kan cendek Wa safari maksiatin nungo krana maksiat Wa kulumah Wa kulimalan Lan ing dalam saben-saben lelungan Layu biku kang ora menangaken apa ma'al qasra ing qasar Iki menurut Fikih Syafi'i apa dzalika Ibnu Hajar. Kalau kata-kata semacam ini disebutkan dipadukan dengan pendapatnya Hanafi gak boleh. Karena pendapatnya Hanafi bahkan Imam Syafi'i yang misalnya dalam masalah pergian yang maksiat itu tetap boleh ngosor sholat. Kenapa? Kemarin sudah kita ketahui alasannya. As-sholatu itu asalnya masna-masna dua-dua. Si masjid bil hadar. Itu azimah bukan rukso, empat itu. Dua itu bukan rukso, azimah. Ya wis gak apa-apa. Likulin minhum dalilun. Nah ini iki malah penak niki. Wa ilam yasuka lalasum. Kalau asbah kamu kurang mendati sama safari kemungkinan. Tidak cara beberapa sahabat gimana semua safaro cara musani nggak masalah walaupun perginya pagi pokoknya yang penting pergi ya nggak masalah udah ya boleh terserah sama dengan orang sakit malamnya sakit terus siangnya malamnya sehat siangnya sakit kan boleh kan kenapa ini nggak boleh kan ya. Hanya Muzani yang termasuk memperbolehkan ngosor sholat dalam kondisi maksiat itu boleh kan Imam Muzani. Karena Imam Muzani itu malah salah memperbolehkan sholat. Aku tawaf dengan keadaan punya hadas orang itu.
mungkin Syafi'i tapi mustahid mazhab. Metodologinya saja sama dengan Syafi'i tapi hasil pemikirannya banyak yang tidak sama dengan Imam Syafi'i, itu Imam Muzani. Dan termasuk mengatakan khamr niku suci. Karena gak enak hati Quran ada yang langsung ngeten. Inamal khamru wal maisiru min amali syaitan. Rijsun niku bukan najis. Kenapa? Karena rijsun itu kalau kita katakan najis gak pas dengan maknanya maisir. Maksudnya inamal khamru wal maisir rijsun berarti uang maisir itu najis. Makanya rijsun itu bukan najis tapi perbuatan keji. Kalau perbuatan keji berarti bukan khamr. Minum khamr, berjudi, ya itu perbuatan keji. Lah ngono khamrnya tidak masuk di dalam urusan rijsun. Inilah ini. Dia Imam Ghazali mengatakan suci, oke, karena enggak setiap perkara yang haram itu kemudian najis. Banyak perkara yang haram tapi tetap suci. Ya anak dan sebenarnya suami ibadah itu jemaah kang ngumpulaken fiha ing dalam ibadah sopal musafir wal hador. Apa golap nama kong lindihaken ingsun al hadoro mustamal halal al haram ila gulibal haram. Ta'ya qala sopal musania jusu nang la ketemu musafir wal fitru. Kiasan keremetan padaken alaman ing atase wong asbah kang manjing subuh sapa man sa iman iku sa iman poso. Fa marida mekaloro sapa man. Jadi bagi orang yang apa itu namanya pergi puasa, perginya itu setelahnya subuh tidak masalah. Cara Imam Ghazali disamakan dengan orang yang malam itu sehat, terus pagi-pagi sakit. Itu ini. Naam ya bener law asbahan sapal musafiru kusa iman. Falau maka ikut tetap di musafir awal fitru. Jadi musafir dalam waktu subuh itu masih dalam keadaan poso. Asbaha sapal musafir subuh itu poso, musafir itu poso, subuh itu poso. Falahu al fitru. Dia anal sabab al murakhis kumawjudun dan wujudaken. Lahu asbaha lamun manjing subuh sapa musafir. Iku so iman wong kang poso. Jadi maksudnya niku ketika waktu pagi, waktu subuh ini masih poso. Keluar dari daerah belum pagi, belum subuh, dan subuh itu sudah di luar daerah. Terus poso sampai pagi. Jadi bagaimana? Boleh mungkin. Boleh mungkin. Ini beda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah tidak boleh. Kenapa? Wala tubtilu amalakum. Kalau gak puasa ya mulai malam gak puasa. Ngoten darune. Makanya as-sa'im al-mutatawi amirun nafsi Abiru nafsaku insya Allah sama insya Allah. Kalau belum puasa itu belum. Kalau sudah puasa gak boleh. Kecuali kalau gak kuat itu urusannya sudah sakit, sudah tidak ada, sudah darurat itu semuanya angkat tangan hadis manapun ya. Ngoten lho. Di anasapa pamuras maujudun laki lala juzu. Walau aku malamun mukim sopal musafir haram apa al fitru. Ketika musafir itu sudah mukim, terus
Asalnya pergi, dalam pergian itu puasa. Terus sudah sampai di rumah, tak boleh mokel. Tak boleh mokel. Ala sokeh. Berarti muka berusaha ya oleh karena dia itu dalam pergi seperti yang menjadi tadi ya. Bisa wali sabab pilih hati karena menangi, karena hilangi menangi, dia menangak sebab dan menangakan mokel. Wa misrul musafir lan kumadani musafir bil hukmin dalam hukumnya almaridu tewa kang loro. Apa tahu ibadat alika mengkono misrul musafir kullahu iskabendali sopal husni. Demikian pula orang musmarid kemudian waras itu gak boleh mokel. Kalau ternyata sudah mokel kemudian waras, ini juga gak boleh meneruskan mokel, harus puasa. Harusnya imsak. Oke. Alhamdulillah, iki lho sembarang ganjarane double niki oleh ganjarane imsak iki. Lah sesuk kondok. Termasuk haid yang kemudian mampet dan lain-lain. Itu kesunatan untuk imsak. Alimaridin naliku tetep kedewang kang loro. Hamilin lan wong hamil wa murdiatin lan wong kang nusoni ya syuku kang apa poso lagi mengatasi marid hamil murdiah masyakotan kelan masyakolatuk tamalu kang ora den betahaken apa masyakoh aya adatan indah sayati au masyakotan to masyakot biku kang menangaken apa masyakot ayamuma ing dibni hajar ora mli kan khasyak yang tau khawatir sapa ane saum bat abur in ing kendune waras al fitru utawi mokel bagi orang sakit, orang hamil, orang menyusui yang berat untuk puasa dengan berat yang tidak wajar, melebihi dari kebiasaannya berat karena orang yang semua orang menyusui itu berat. Itu boleh mokel, cuman oleh kodoknya semua sepakat karena dalil pamangkana mingkum maridan awala safarin faidat min ayamin ukhar. Apa wajib fidyah? Nah ini yang kalau itu mengkhawatirkan pada dirinya ndak usah fidyah, tapi kalau mengkhawatirkan kepada lainnya harus ya hitung on. Wayal jamulan wajib kula mutarakhisin ing saben-saben wong kang amri kemurahan bil fitri apa niat tarakhus niat amayasa supaya dadi beda wal fitri al mubah kaya risang liyane fitri al mubah napa ngelingaken ala zalika ing atase ya jamu sapa Ibnu Hajar di Fathul Jawad. Semuanya orang yang tidak puasa harus niat tarakhus. Niat tarakhus. Baik wajib tidak puasa atau boleh tidak puasa. Wajibulan wajib alaihim ing atase. Lan iki kabeh. Ora ada iki haid. Nufasa. Mulai niku haid nufasa musafir terus marid hamil murdiah apa itu apa kodok cuman untuk fidyah ditafsir kok indah zawali azalim dalam marikalan ilangi pira-pira udhuri haid nufasa wajib lan wajib apa tapi itu nginepaken niki ora jelasno iki ora jelasno masalah fidyah sebenarnya kalau memang
puasanya itu atau tidak puasanya itu karena pribadinya, karena berat untuk dirinya, maka tidak wajib fidyah. Tapi kalau karena permasalahan orang lain wajib fidyah, tapi di sini nggak disebutkan. Nah, dan memang tidak menyebutkan masalah fidyah di sini, tidak bahas fidyah. Lah Imam Nawawi, kan ini saya Nawawi sing nyarai dalam masalah fidyah sudah banyak berbicara dalam Kasifatu Saja. Wajibu alaihim wajibu tabidu ta'in biniat wa amat tabidu dan apun taib tabidu iku bahwa makote tabidu iko niat bi akhirul huruf in dalam akhir huruf wa awali tulis fasikan kawitan mutune pacar wa ing koronat mengkaramun barengi apa sih niat ikhtaguma ahadama ing selajune akhir huruf patul fasiya usakau temamang sapa wong indah dalam hari kala niat ilmu koronat dalam barengi lam yakti mekara nyukup ya persen poso bihilafi makran betani masalah wa syakala menamang sapa wong pak biya dalam niat dalam corona pak dan niat adalah esek waktu niat iki bareng ora gak sah. Tapi kalau ketika indah cinta ketika niat, tapi kalau sudah niat buat bareng ora sah wis. Karena malah penangnya alas biasa. Lah wis mari karena ibadah itu kalau sudah keliwat ya dahiru ala syikah. Kalau syakam, kalau syakalamun mang sompiang dalam corona pak dan niat. Kalau syakam temamang sebang naharan dalam waktu lain nawan atau niat sebang lailan. Aku mengingat pengipuran. Watazakaron iling sepong keplal huruf. Watazakaron iling sepong keplal huruf. Ijo tiba malam. Niki gak apa-apa. Sah. Wa amat ta'yunana pun tawi. Pemane kalau kita melak Hanifah tidak harus niat pada waktu malam kayak masalah pena ya. Apalagi sudah taklif pada Imam Malik di awal Ramadan sudah niat ya malah masalah tuh. Wa amat ta'yunana pun ta'yin fama qad ta'yin iku ayat ayu ayinah. Iku ayu ayinah yang tertatakan sapa wong alman ya perkara kang diniati. Berarti harus dijelaskan puasa yang dipuasani niku apa. Termasuk contohnya min fardin saking fardu ka Ramadan au nadrin to poso nazar au kafarat to kafarah amin naflan poso sunat lalu kang tetep bebenaflin sababun ta sebab kasam istisqa ini kaya poso istisqa bigari amril imam kelan tanpa amril imam dan poso istisqa dengan amril imam itu kewajiban itu masih perlu ditinjau kembali itu. Nah, makanya banyak dan katakan oleh Imam Nawawi itu salah aku tidak ada dasarnya. Apa Imam barang kok ikut campur dalam urusan wajib memposo itu kamu itu siapa? Nah, kewajiban imam itu hanya sebatas hukum interaktif, hukum sosial antar satu dengan yang lain. Tidak boleh ikut campur dalam masalah urusan wajiban poso barang ngoten niku. Tapi dek kene melok nang bajuri imam dikongkon merintahno poso bareng akhir dan poso wajib dikongkon zakat akhir wajib zakat. Nah, itu terjadi khilafiah aslinya mboten enggak ada dasarnya itu. Jadi wonten takbire yo bene takbire kuno yo bene. Awe mewah. Ya teng mriki sing anune ini. Nanti lah asal itu komentar Imam Nawawi gak ada dasar kafir kalau ini. Itu dari mana ngoten kok ngoten. Nah, seperti karo taat nang bojo lho seakan-akan kayak semuanya harus diikuti. Padahal pokoknya kan enggak kan yang hubungannya dengan hakul zaud kepada itu yang urusannya dengan tamattu itu koyok di penjara apa mana dalam ini apa jeneng okudul jen iki kaya wis asirun koyo di boyong lan wae. Lah ngono ora gelem wedok kabeh. Hah? Ora melok manak, ora melok
ngrumati ora melokamu kok menguasai seperti Sayyid pada majikan melebihi daripada orang tua itu kaya penak temen katanya ini. Nah, kurang kai upeti samut. Aduh. Itu kan seakan-akan jangan gimana posisi wanita kan ngoten. Wajib alaihim agama al nawalailan atakar kepal grup amat takyin wajib niat iku termasuk salat sunat puasa sunat kasom istiqain bigari amril imam al ma'aqatin oleh ejare sebagai mal diwajib mari dadine wajib iso berpengaruh kudu tabi dunia. Ya wis ora apa-apa. Wa mu'akamu akotin kasamin yaumil isnen kalau nama kalau niat sapa misali kalau niat kalau misalnya saim asaman wardi yang farduni saim sange farduni saim min ghairi ta'yinin sing tanpa tertentakaken aw an fardi waktihi utawa sange farduni waktune saim lam yakfi ora nyukupi apa nawa kama fi salati kaya ing dalam salat pada tali kami kuntum lam yakfi sahabat Ibnu Hajar oleh niku jenenge oleh wajib niat mau alikuli yaumin ketu saben-saben dina ali anakula yaumin kira temesun saben dina iku ibadatun mustaqilatun kang dhewe jare Imam Malik jenenge Faman syaidah minkum syahra berarti saulan ya satu paket namanya. Poso ya saulan satu paket. Dan enggak usah bilang kok ya iki masih saulan kan posane sedina berarti kudu ya sedina ya syaratmu iki. Ini gak bisa didebatkan itu kapan ya soal karena pandangannya sudah berbeda. Ya sudah, pasien aja menurut. Kalau dari orang satu, mazhab satu wajian. Kalau di selain mazhab satu ya bukan wajian, kaulan ya. Nah, walaupun asalnya beda pandang. Kalau nawa makalah meniat sapa saim lailata awali Ramadan sauma jami'i ing poso sekaben Ramadan nawa itu sauma jami'i Ramadan godan ngene. An adai pada syahri Ramadhani di sanati. Iku lam yakfi. Ora nyukupi apa sih nawa li ghairi yaumil awal saliyane dina kang awal. Wis. Puasa niku diwajibkan bagi muslim mukallaf yang kuat yang tidak cacat, haid, nifas, sakit dan sebagainya.